Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Baik teman-teman, kali ini di hadapan kita sudah ada proyektor dari OneBo lagi ya. Banyak seri-seri OneBo yang pernah kita review sebelumnya, dan ini jadi salah satu OneBo termahal di Indonesia untuk saat ini ya. Ini adalah OneBo Mozart ya. Dan teman-teman mungkin bertanya, kok dia cuma 900-an silumen tapi lebih mahal dibanding seri X5 dari OneBo juga, dia yang sampai 1100-an silumen. Oke teman-teman, jadi kalau proyektor itu layaknya HP, layaknya TV juga dia ya. Walaupun kecerahannya tidak se-boom X5, tapi dia memiliki fitur yang lebih matang, lebih canggih ya, lebih lengkap juga. Untuk lensanya sendiri, Mozart itu pakai Pixel Pro 5.0, yang artinya dia menggunakan lensa sebanyak 5 buah lensa ya. Sudah full otomatis, bukan cuma otomatis di bagian autofocus atau keystone aja, tapi juga OneBo Mozart ini sudah auto intelligent obstacle avoidance ya. Itu yang biasanya hanya ada di proyektor-proyektor DLP atau proyektor kelas mahal, dan di OneBo Mozart ini juga ada, mantap. Selain itu, Mozart ini juga diklaim tidak mudah panas dan lebih senyap bila dibandingkan dengan seri-seri OneBo lainnya. Kenapa tidak cepat panas ya? Karena OneBo ini diklaim mempunyai 3 kipas pendingin ya. Yang biasanya proyektor itu hanya ada 1, bahkan ada 2 maksimal. Tapi Mozart ini sampai 3 kipas. Oke, mantap. Dan satu lagi yang mempesona dari proyektor ini adalah tentu seperti yang dilihat ya, ada bass atau passive radiator di bagian sampingnya. Ya, karena memang ini audionya paling juara di antara OneBo lain. Jadi buat teman-teman yang senang nobar, senang acara-acara di cafe sejenisnya gitu ya, di outdoor, tanpa memerlukan audio tambahan, ini sudah sangat worth it. 8 kali 2, total 16 watt untuk sebuah proyektor di audionya. Dalam paket pembelian ini seperti biasa kita dapat remote yang ciri khas sekali OneBo, tidak ada yang menyamai ya, karena memang OneBo ini berdiri sendiri. Dia tidak bakal ada rebranding, itu yang mantap dari OneBo. Buku manual, oke, seperti ini ya, kita lewatkan. Kabel power ini yang saya suka juga dari brand-brand OneBo ya, tidak ada tambahan adapter lagi ya. Walaupun ini proyektor cukup besar, cukup berat juga, tapi mantap ya, tidak disediakan adapter lagi. Jadi lebih portabilitas, fleksibel dibawa kemana-mana. Inilah dia desain dari proyektornya sendiri ya, terlihat dari tampangnya memang OneBo itu memiliki desain-desain yang unik, warna-warna yang cukup esentrik ya, walaupun tidak warna-warni, tapi putih ini biasanya di segala ruangan itu cocok. Dan kalau didekatkan lagi, kita bisa lihat di sini ada tulisan autofocus 1080p ya, ada smart proyektor, ada tulisan OneBo-nya juga, dan ini kameranya untuk segala macam autofocus dan lain-lainnya juga ya. Oke, di sini motifnya unik, lucu ya, garis-garisnya menyilang-menyilang membentuk segitiga seperti ini. Oke. Pada bagian sisi sebelah kanan ini polos stok ya. Dan di sebelah kiri, nah ini dia yang menarik dari proyektor ini. Ada passive radiator OneBo and acoustic ya. Mungkin acoustic ini brand juga kali ya. Jadi kerjasama karena ada tulisan dan-nya gitu ya. Oke, dan ini kualitas passive radiatornya seperti speaker berkelas. Oke, mantap ya. Ini yang gak kalah unik, kita bisa melihat tombol power yang dikasih ornamen warna emas atau gold ya. Kesannya biar agak mewah mungkin ya. Yang lainnya warna-warna standar, hitam, putih, dan sejenisnya. Ini satu-satunya di power warna gold. Sementara di bagian belakang kita bisa lihat di sini ada beberapa port ya. Lumayan lengkap walaupun biasanya ada 2 ya. Tapi ini ada 1 aja untuk HDMI-nya. Dan ini port untuk audio headphone-nya atau aux-nya juga ya. Desain by OneBo. Mungkin teman-teman nggak bisa lihat di sini karena nggak jelas. Tapi yang jelas di sini drivernya atau speakernya yang sudah full range 16 watt. Oke, dan di bagian sini ada lubang-lubang biasa untuk ventilasi. Ini port untuk powernya sendiri. Dan di bagian bawah di sini kita bisa melihat ada tongakan. Oke, gunanya seperti biasa ya. Biasanya diputer-puter tapi ini lebih modern. Hanya diginikan saja, dilipat. Oke. Ini ada karet-karetnya, dan di sini tidak ada port tambahan untuk tripod. Kenapa? Karena ini proyektor berat banget untuk ukurannya. Dan boleh saya jujur, ini proyektor OneBo terberat yang pernah kita review ya. Jadi wajar banget kenapa 900-an silumennya ini lebih mahal dibanding X5 yang 1100. Jelas dari bobot, build quality, fitur ya, dan juga hal-hal yang lainnya sudah saya sebutkan di awal.
harganya jadi lebih mahal. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan aja. Baik, ini kita sudah nyalakan ya, dan memang terbukti untuk kipasnya, suaranya itu ini tergolong senyap untuk sebuah proyektor LCD. Nah, teman-teman bisa dengar sendiri. Memang kita tidak ada alat ukur untuk dB-nya ya. Tapi yang saya rasakan memang ini yang paling senyap dibanding proyektor Wanbo lainnya. Dan juga bisa jadi proyektor LCD lainnya yang pernah kita review ya. Oke. Dan untuk hasil proyeksi di keadaan terang, ini keadaan lampu masih menyala, terang benderang, kurang lebih ini 75 in ya. Dan hasilnya masih terlihat cukup baik. Dan bila dibandingkan dengan X5 Wanbo yang kita review kemarin juga, ini nggak kalah jauh ya, hanya sedikit aja perbedaan. Tapi justru untuk kenaturalan, kenaturalannya agak susah nyebutnya. Naturalnya lebih enak ini. Nah, oke, ini tampilan homepage-nya juga sekarang lebih modern ya. Dan kita kalau ke bawah seperti ini. Oke, kita akan cek untuk pengaturannya ya. Biasanya kalau Wanbo itu dia lengkap untuk pengaturan mode gambar atau mode suara gitu ya. Oke. Oke, di sini nah ada suhu warna ya. Oke, keras sekali. Kita kecilkan dulu. Di sini ada keren, hangat, standar, dan pengguna ya. Kalau pengguna tentu bisa kita adjust ya untuk RGB-nya. Kita pakai yang standar aja. Oke, ini juga sudah lumayan mantap. Ada mode gambar standar, hidup, lembut ya. Oke, standar seperti ini, hidup lebih vivid ya. Sama aja kayak vivid dia ya. Ada lembut itu soft. Nah, benar soft. Oke, mode hidup yang lebih gonjreng warnanya, mantap. Oke, kalau untuk mode suara ada apa aja? Oke, ada standar, berita, musik, film, olahraga, pengguna. Oke, pengguna tentu bisa di-adjust. Oke, nggak usah lama-lama. Untuk sistem operasinya lumayan mantap, sudah lengkap ya. Ada mode gambar, mode suara, itu yang paling penting. Oke, kita akan coba langsung tes kualitas videonya. Oke, saya matikan dulu volumenya biar nggak copyright ya. Dan ini trailer film. Nah, oke, kondisi terang masih lumayan terlihat warnanya akurat. Dan kalau kita matikan lampu, oke, baru dah. Memang proyektor itu lebih dioptimalkan di kondisi gelap ya atau redup. Dan ini jelas, wow, warnanya mantap, pekat ya. Kita lihat lebih dekat untuk pixel-pixelnya. Oke, kalau 75 in seperti ini hampir tidak terlihat pixelnya ya. Rapat banget. Mungkin kalau di atas 100, 120 mungkin akan terlihat jelas ya. Yang intinya di kondisi seperti ini, keadaan seperti ini ya, jelas ini sangat memukau. Oke, kita coba cek video lainnya. Oke, colorful sekali untuk warnanya ya di kondisi gelap seperti ini. Dan kita akan tes. Oke, bisa kita adjust ya langsung di sininya. Padahal ini masih satu perusahaan dengan Xiaomi katanya ya. Tapi justru yang Xiaomi itu kalau sudah menyala gini kontennya dia tidak bisa diganti mode gambar maupun mode suara. Sementara Wanbo ini bisa ya. Oke. Jadi kalau Xiaomi itu sayang banget. Kita punya Xiaomi dan saya puas dengan kualitasnya. Cuman ya kalau mode gambar seperti ini atau video dinyalakan seperti ini, dia tidak bisa ganti mode gambar. Itu yang disayangkan ya. Oke. Jadi ini bisa ngelihat langsung di Wanbo ini jadi enak ya. Oke, yang hidup ini benar-benar gonjreng, terlihat warnanya mantap ya. Dan memang sekali lagi saya tekankan kalau dibanding X5 dari Wanbo juga memang sedikit lebih terang Wanbo. Cuman kalau untuk warna lebih bagus ini, lebih hidup. Terutama untuk nonton movie itu lebih enak, lebih kayak warna ya. Oke, dan kita cek ya kualitas black levelnya. Oke, mantap.
bener-bener mantap ya, mendekati hitam sempurna. Ini LCD terbaik dari OneBo ya untuk kualitas black levelnya. Saya nggak tahu ada LCD yang lebih baik atau enggak. Yang jelas ini keabu-abuannya hampir nyata dengan DLP ya, hampir nyata dengan OLED ya, walau masih ada keabu-abuan. Mungkin di kamera nggak jelas, tapi secara langsung dilihat mata itu keabu-abuan tuh ada untuk di bagian hitam, cuman ini minim sekali. Jadi salah satu proyektor LCD dengan kualitas black terbaik. Oke, mantap. Sekarang kita coba tes kualitas audionya. Oke, baik ya. Suaranya benar-benar. Oke, untuk kualitas suara ini nggak usah diragukan lagi ya. Seperti yang saya bilang di awal, kalaupun ini cuma 16 watt, cuman suaranya benar-benar keras banget. Tidak perlu pakai audio tambahan buat teman-teman yang buat acara nobar di cafe, nonton apa-apalah. Intinya buat teman-teman yang nggak mau ribet pakai soundbar atau speaker tambahan, ini salah satu rekomendasi dari saya. Yang intinya ini kualitas audio terbaik dari proyektor LCD punya. Memang bukan yang ngebass banget ya, bassnya ada cuman standar aja, tapi yang jelas di volume 80% aja kita udah bising banget. Saya nggak berani pakai 100% karena memang keras sekali di ruangan ini ya. Yang intinya ini proyektor dari OneBo terbaik dari kualitas audionya dan juga gambarnya. Kalau bukan dari kecerahan ya. Dan mungkin sampai di situ aja teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.